Barangkali saat ini kita telah mengalami situasi dan kondisi masyarakat yang disebut dengan zaman edan. Situasi yang dirasakan oleh kebanyakan orang sebagai situasi yang tidak menentu, penuh kecemasan dan ketidakpastian. Di zaman edan, orang pandai belum tentu sukses dan orang bodoh belum tentu sengsara. Yang penting adalah berani. Yang sukses adalah orang yang cerdik dan licik, sedangkan orang jujur meski pekerja keras hidupnya sengsara. Jujur ajur olo mulio, begitulah pepatah Jawa dalam menggambarkan zaman edan, yang maknanya orang jujur malah bisa menjadi hancur karena ditinggalkan orang-orang sekitarnya yang tidak beres moralnya, dan sebaliknya orang olo tidak baik moralnya malah di kehidupannya bisa jadi baik karena berani berbuat dengan menghalalkan segala cara. Di zaman edan, orang kaya makin kaya, sementara orang miskin semakin sulit untuk memperoleh kehidupan. Ingin mendapat pekerjaan apalagi jabatan harus menyuap, maka hanya orang-orang kayalah yang akhirnya mudah mendapatkan pekerjaan dan jabatan, sementara orang-orang miskin semakin terpinggirkan. Itulah konsekuensi logis dari sistem liberalisme dan kapitalisme. Orang kaya mengeksploitasi orang miskin. Di zaman edan, korupsi ada di mana-mana. Korupsi justru dilakukan oleh orang yang sudah kaya. Mereka terus-menerus menguras uang negara. Hartanya sudah bertumpuk, namun masih saja merasa kurang dan kurang. Tanpa peduli dengan penderitaan orang miskin, keserakahan telah menutupi hati nurani mereka. Empati dan kepedulian sudah luntur dari kolbunya. Di zaman edan, moral itu tidak lagi dipentingkan. Tidak ada persahabatan dan tidak ada kawan abadi. Yang ada adalah kepentingan. Kawan bisa menjadi lawan, dan yang tadinya lawan bisa menjadi kawan asalkan menguntungkan. Syahwat dibiarkan tanpa kendali. Zaman edan, keadaan itu sudah ditulis oleh Ronggo Warsito puluhan tahun yang lalu dalam sebuah syair yang dikenal dengan Serat Kolotido. Mari bersama-sama kita menelisik serat tersebut. Serat Kolotido adalah sebuah karya sastra Jawa karangan Ronggo Warsito yang ditulis sekitar tahun 1860 Masehi. Ronggo Warsito adalah pujangga terakhir dari Kasunanan atau Kerajaan Surakarta. Konon Ronggo Warsito menulis syair ini karena suatu kekecewaan ketika pangkatnya tidak dinaikkan seperti diharapkan. Penyebabnya adalah ketidakadilan, krisis yang terjadi di skala lini, dan ia menyebutnya sebagai gila atau edan. Kolotido merupakan sebuah syair yang sangat termasyhur. Ketenaran Serat Kolotido juga mencapai kota Leiden di Belanda. Di sana, petikan dari Serat Kolotido dilukis di tembok sebuah museum. Serat Kolotido bukanlah ramalan seperti Jongko Joyoboyo. Serat Kolotido adalah sebuah syair yang terdiri dari 12 bait, berisi falsafah atau ajaran hidup Ronggo Warsito. Kolo yang berarti zaman dan tido yang berarti ragu. Kolotido berarti zaman penuh keraguan. Nah, walau demikian, banyak yang memberi pengertian Kolotido itu adalah zaman edan, mengambil makna dari bait ke-7 dalam serat ini, bait yang sangat populer. Kebanyakan orang hafal bait ke-7 ini secara tidak lengkap, tapi amenangi zaman edan, melu ngedan ora tahan, yentan melu anglekoni boya keduman. Bejo-bejo ning kang edan luwih bejo kang eling lawan waspada. Artinya berada pada zaman edan, kalau ikut edan tidak akan tahan, tapi kalau tidak mengikuti edan tidak kebahagiaan. Sebahagia-bahagianya orang yang edan akan lebih bahagia orang yang tetap eling lan waspada, ingat dan waspada. Bait ke-7 serat ini menggambarkan situasi edan saat itu dan ajakan untuk mawas diri. Makna dari bait ke-7 adalah mengalami hidup pada zaman edan memang serba repot. Mau ikut edan hati tidak sampai, kalau tidak mengikuti tidak kebagian apa-apa.
akhirnya malah kelaparan. Namun sudah menjadi kehendak Allah. Bagaimanapun beruntungnya orang yang edan, masih lebih beruntung orang yang ingat dan waspada. Bait ke-7 serat ini secara lengkap memenangi zaman edan, menyaksikan zaman gila, ewohoyo ing pambuti, serba susah dalam bertindak. Melu ngedan ora tahan, ikut gila tidak akan tahan. Yen tan melu ngalakoni, tapi kalau tidak mengikuti gila, boya keduman melek, bagaimana akan mendapatkan bagian? Kaliren wekasanipun kelaparan pada akhirnya. Dilalah kersa Allah, namun telah menjadi kehendak Allah. Bekjo kang lali, sebagai bahagianya orang yang lalai. Luwih bekjo kang eling kelawan waspodo, akan lebih bahagia orang yang tetap ingat dan waspada. Kelebihan serat Kolotido adalah bahwa Ronggowarsito tidak berhenti pada kekecewaan, tidak sekedar mempermasalahkan masalah, namun memberi peringatan sekaligus solusi. Eling lan waspodo. Eling kepada yang maha kuasa dan waspodo kepada manusia dan kehidupan manusia. Ronggowarsito tidak pernah menganjurkan orang menjadi pemberontak, melainkan manusia hendaknya ikhtiar dengan benar dan kemudian percaya kepada takdir. Ya, syair Kolotido dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama, bait 1 sampai 6 adalah tentang keadaan masa Ronggowarsito yang tanpa prinsip. Lalu bagian yang kedua pada bait ke-7 isinya adalah ketekatan dan sebuah introspeksi diri. Dan bagian ketiga, bait ke-8 sampai ke-12 isinya adalah sikap seseorang yang taat beragama di dalam masyarakat. Makna dari tiap bait. Yang pertama, bait pertama keadaan negara yang demikian merosot karena tidak ada lagi yang memberi tauladan. Banyak yang meninggalkan norma-norma kehidupan. Para cerdik pandai terbawa arus zaman yang penuh keraguan-raguan. Suasana mencekam karena dunia sudah penuh masalah. Lalu yang kedua, pada bait kedua, baik raja, patih, pimpinan lainnya dan para pemuka masyarakat semuanya baik, tetapi tidak menghasilkan kebaikan. Hal ini karena kekuatan zaman kala bendu. Pendapat orang satu negara berbeda-beda, beda-beda ardaning wong sak negara. Lalu yang ketiga, bait ketiga, hati rasanya menangis penuh kesedihan karena dipermalukan, karena perbuatan seseorang yang seolah memberi harapan, karena ada pamrih untuk mendapatkan sesuatu, karena terlalu gembira sang pujangga kehilangan kewaspadaan. Lalu yang keempat, bait keempat, Ronggowarsito mengungkapkan bahwa ia terlalu GR dengan kabar angin bahwa ia akan dijadikan pangarso, pimpinan. Ketika kemudian harapannya ternyata hilang, ia mencoba menghibur diri dengan mengungkapkan, untuk apa jadi pemimpin kalau hanya menanam kesalahan yang disiram dengan air lupa? Bunga yang dipetik hanyalah masalah. Lalu yang kelima, bait kelima, di zaman yang penuh musibah ini, orang yang berbudi akan ditinggalkan. Apa manfaatnya percaya pada desas-desus? Lalu yang keenam, pada bait keenam, kisah ini dapatnya dijadikan cermin dalam menimbang hal-hal yang baik dan yang buruk. Setelah ketemu akhirnya bisa menerima dan berserah diri pada kehendak takdir. Lalu yang ketujuh, pada bait ketujuh, mengalami hidup pada zaman edan yang penuh dilema. Namun bagaimanapun beruntungnya orang yang lupa, masih lebih beruntung orang yang ingat dan waspada. Lalu yang ke-8, pada bait ke-8, Ronggowarsito mulai merasa tua, mulai memikirkan kematian, merasa banyak dosa ditambah menyadari kematian, maka Ki Pujangga berupaya mencari pengampunan dosanya. Menyepi adalah ungkapan Jawa untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Lalu yang ke-9, bait ke-9, Ronggowarsito menekankan pentingnya ikhtiar. Beliau memberi contoh orang-orang yang berhasil karena dirahmati Allah. Lalu yang ke-10, pada bait ke-10, manusia harus tetap awas dan ingat supaya mendapatkan rahmat Tuhan. Ikhtiar yang kita lakukan adalah ikhtiar di jalan yang benar. Bait ke-10 adalah penekanan bait ke-9. Lalu yang ke-11, bait ke-11, Ronggowarsito merasa waktunya untuk pulang menghadap Sang Maha Pencipta sudah semakin dekat. Ia harus semakin mendekatkan diri. Hanya Allah yang akan menyelamatkannya di kehidupan akhirat nanti. Lalu yang ke-12, pada bait ke-12, Ronggowarsito sampai pada puncak pendekatannya kepada Tuhan yang diungkapkan dalam Mati sak jeroning urip. Mati dalam hidup bukanlah orang yang sudah lepas sama sekali dari dunia, padahal kakinya masih menginjak bumi. Bukan pula pelarian, karena pelarian tidak akan memberikan apa-apa.
Sekali lagi, mati sakjroning urip bukanlah pengasingan diri orang yang lari. Semoga dengan menelisik kembali Serat Kolotito karya sastra Pujangga Ronggo Arsito, kita bisa merenungi dan menyadari betapa pentingnya sikap eling lan waspada dalam menghadapi zaman edan seperti masa sekarang ini. Sebahagia-bahagianya orang yang edan, masih lebih bahagia orang yang tetap ingat dan waspada. Matur sembah nuwun, semoga berkenan dan semoga pula bermanfaat. Mugi rahayu saku dumadi.